Di malam keempat, saya bertekad untuk menurunkan dosis jadi setengah. Saya sudah ada kemajuan saat menjelang mau tidur. Saya sudah tidak takut lagi, sudah tenang, sudah lebih tenang. Tapi karena saya menurunkan dosis di malam keempat itu, saya ingat itu semalaman itu, satu malam itu menurut saya tidak bisa tidur lagi. Tapi seperti yang saya terangkan tadi, tidur pakai obat di siang hari juga tidak enak, pikiran juga sangat tidak nyaman. Dengan menurunkan dosis tidak bisa tidur, siang hari juga tidak enak, pikiran tidak nyaman. Ya lebih baik kita menurunkan dosis, kan begitu. Lalu saya teruskan di malam kelima dengan dosis setengah. Seperti biasa saya tidur, saya tenang, nggak mikirkan lagi puasa ini, jantung udah tuh saya sudah sangat tenang gitu. Malam itu saya sudah dapat tidur sejam lebih sedikit lah, sejam setengah. Wah, itu sudah mulai semangat saya. Malam ketiga itu malam ke-6 saya dapat itu 2 jam. Wah, pokoknya kalau nggak salah di malam ke-10 saya sudah tidak menggunakan pil tidur lagi. Andai kata saya dulu berpikir seperti itu, saya sudah lama sembuh dari semuanya. Tidak banyak biaya yang saya keluarkan, tidak banyak waktu terbuang untuk meratapi kesedihan yang sungguh. Waktu dulu, waktu menggunakan pil tidur full, satu pil itu malam bisa tidur anggap 3 jam lah, lebih sedikit. Itu di siang hari tetap malas, kesalnya itu pakai fail, tidurnya lambat, tidak lama lagi, sebentar aja cuma 3 jam. Di siang hari kita kesal, sedih, cemas, frustasi, kerjanya mengurung diri di kamar, tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa mencari aktivitas apa yang kita lakukan untuk mengisi waktu sehari. Jadi rutinitas kita seperti dulu tidak berjalan. Nah, setelah kita menurunkan dosis, muncullah semangat mental kita. Wah, tadi malam aku sudah bisa turun dosis obat. Walaupun saya tidak bisa tidur, tapi yang jelas dosis saya sudah turun. Lalu siang itu aku mencari aktivitas yang tepat. Ternyata saya cukup tepat mengambil bersepeda keliling kota. Itu bisa memulihkan mental kita. Naik sepeda siang, naik sepeda kemana-mana, muter-muter ke daerah persawahan, ke perkotaan, melihat penduduk yang jauh lebih beruntung kita, itu memulihkan mental. Akhirnya waktu siang saya sudah terisilah dengan aktivitas naik sepeda, bermuter-muter kemana saya mau itu. Dan malam hari saya sudah mulai pulih juga, walaupun juga tidurnya sulit, tapi sudah saya muncul ketenangan menghadapi tidur. Gitu. Di sini saya akan menyampaikan rahasianya yang mungkin tidak ada yang tahu. Saya akan sampaikan karena saya tahu yang nama insomnia itu sangat menyakitkan, itu sedih, frustasi, tidak nyaman, tubuh sakit sekali, kepala sakit, dan dia tidak mengenal orang kaya, bisa kan orang miskin, bisa kan orang pintar juga, bisa kan orang bodoh juga, bisa kan orang terhormat juga, bisa kan orang rendahan juga, bisa kena. Saya ingin sekali membantu. Semoga nanti pengalaman saya ini bisa bermanfaat
kunci cuma satu. Kan semua itu kan rahasia-rahasia itu tidak ada yang sulit, seperti main sulap itu. Setelah tahu, kita kan, oh ya itu aja ternyata sulap itu kunci rahasia. Sebenarnya insomnia sama saja. Kunci rahasianya itu sebenarnya kecil sekali. Ternyata tidur itu sama dengan orang mencari kekayaan, tidak ada bedanya. Sama. Jadi seorang yang bekerja sehari dapat gaji 50.000, itu disyukuri. Atau gini aja, ini seseorang bekerja sehari dapat gaji 30.000, syukuri. Alhamdulillah dapat gaji 30.000. Nanti kan besok akan semangat lagi karena mensyukuri yang 30.000 tadi. Besok kerja lagi, wah, karena kita semangat, besok bisa dapat 40.000, syukuri lagi. Besok kerja lagi, dapat lagi gaji atau penghasilan 50.000, syukuri lagi, alhamdulillah dapat 50. Kerja, wah, saya sudah bisa dapat penghasilan satu hari 100.000. Karena apa bisa meningkat penghasilan kita? Karena mensyukuri pendapatannya sedikit. Tidak akan bisa sukses kalau seseorang itu bekerja dapat penghasilan 30.000 sehari, terus dia frustasi langsung, wah kalau gini kan cukup makan. Orang-orang sukses pasti menyukuri penghasilan waktu sedikit itu, hanya dan menumpuk menjadi banyak. Ternyata tidur sama seperti itu juga. Kunci rahasianya itu di situ. Malam kalau dapat tidur 15 menit itu syukuri. Alhamdulillah tadi malam saya bisa tidur 15 menit. Syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Ya, siang kita semangat beraktivitas. Kalau saya bawa naik sepeda keliling-keliling. Malam kedua saya yakin kalau mensyukuri tidurnya sedikit akan menambah. Malam yang kedua itu bisa jadi 1 jam nanti. Syukuri lagi. Saya yakin malam ketiga bisa jadi 1,5 jam. Seterusnya sampai 4 jam atau 3 jam semalaman. Atau tidak tidur, syukuri juga. Ketenangan separuh daripada tidur. Saya yakin nanti kalau malam selanjutnya itu akan bisa tertidur. Ya, disinilah kunci rahasianya yang semua orang tidak tahu, bahwa tidur itu sama dengan orang kumpul duit. Mulai sedikit disyukuri, sedikit disyukuri, akhirnya tambah banyak. Itulah rahasianya tidur.